Oke, sudah ya. Nah, jadi kita sekarang coba ke contohnya view. Kita masih pakai database-nya yang kemarin yaitu universitas ini ya. Oke, di sini ada, kalau kita lihat datanya adalah mahasiswa sama. Oke. Jadi misal saya ingin menampilkan data mahasiswa beserta dengan asalnya dari mana gitu, asalnya dari kabupaten apa gitu ya. Nanti kan kita pakai select bintang from mahasiswa. Oke, misalnya seperti ini. Jadi kita menampilkan semua kolom yang ada di tabel mahasiswa dan tabel kabupaten. Lalu misal saya buat lagi, saya pengen menampilkan NIM, lalu nama sama kabupaten dot nama kabupaten. Misalnya seperti ini. Saya pengen buat seperti ini. Nah, semakin banyak, semakin kompleks permintaannya nanti bisa jadi joinnya akan semakin banyak gitu ya. Jadi apa namanya? Bentar. Jadi kalau joinnya semakin banyak, ketika nanti teman-teman misalkan membuat sebuah program atau apapun itu, pastinya melihat query yang banyak itu bingung gitu ya. Ini query apaan ini? Nah, query ini kita bisa bungkus menjadi sebuah view. Caranya gimana? Jadi sebenarnya teman-teman kalau ingin membuat view, teman-teman tinggal tambahkan di sini create view as. Jadi kita memberikan nama view-nya apa misalnya. Data mahasiswa misalnya ya. Jadi kita ingin membuat sebuah view dari query ini, dari query yang teman-teman sudah buat ini, namanya adalah data mahasiswa. Kalau ini kita jalankan, saya error ya sebentar. Oh ya, kurang create view. Ini ya, create view data mahasiswa S ini ya. Jadi create view, nama view-nya S, baru select bla 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 dan sebagainya. Nah, ini sukses. Jadi kalau teman-teman lihat di sini di kiri, maka dia akan bentuk view gitu ya. Dia akan bentuk sebuah view. Nah, gimana cara menampilkan view ini? Jadi yang tadi saya bilang di awal, view itu sebenarnya dia adalah sebuah tabel, tapi virtual gitu ya, tabel virtual. Jadi secara konsep dia perlakuannya sama dengan tabel. Jadi kalau kita ingin menampilkannya, select bintang from, nama view-nya adalah data mahasiswa. Nah, jadi dia akan muncul sesuai dengan apa yang tadi teman-teman sudah, atau yang tadi sudah saya buat. Sesuai dengan query-nya. Jadi di sini akan lebih mudah teman-teman. Oh, di sini saya ada data view, data mahasiswa. Jadi kalau ingin memanggil, silahkan bisa dipanggil kayak gitu. Nah, ini view ini sebenarnya teman-teman bisa juga pakai, misalkan ada kondisi gitu ya. Saya pengen menampilkan data mahasiswa yang dari
Tabanan. Berarti di sini where nama kabupaten itu sama dengan Tabanan. Jadi dia akan mengikuti perlakuan dari tabel. Teman-teman bisa pakai where, teman-teman bisa pakai count, countnya juga bisa, count bintang. Yes, di sini saya pakai total mahasiswa ya. Jadi semua sifat-sifat dari tabel, count, sum, average, itu juga berlaku untuk view. Join juga bisa, teman-teman bisa pakai join. Misalnya, saya pengen ada, coba di sini ya, select bintang from, coba lihat. Oke, di sini ada ID mahasiswa, di data mahasiswa juga ada. Di sini select bintang from data mahasiswa. Data mahasiswa itu jangan lupa itu view ya. Kita bisa join kan, inner join jadwal on data mahasiswa. Nim ya benar ya. Iya benar nim. Sama dengan jadwal.id mahasiswa. Nah, ini saya menggabungkan view data mahasiswa dengan tabel jadwal menggunakan inner join. Jadi hasilnya sama di sini. Jadi ini query ini itu sama dengan query ini dijoinkan dengan query-nya ini. Ini sebenarnya sama aja hasilnya sama ini. Kan di sini teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi di sini bisa teman-teman lihat di sini query-nya lebih banyak dan di sini lebih sedikit. Itu lebih memudahkan teman-teman untuk melakukan pengolahan data. Jadi seperti itu. Fungsi dari view. Sebenarnya di sana kita ingin membuat tabel virtual aja. Case yang kemarin, case yang materi kita yang sebelumnya, yang subquery, itu juga teman-teman bisa pakai view. Contohnya, kemarin itu case-nya apa ya kemarin ya? Select bintang from mahasiswa. Case-nya kemarin itu yang cari umur ya, kalau nggak salah ya. Jadi select next. Ini kita ada query untuk cari nilai umur yang paling besar. Nah, di sini kita bisa buatkan view-nya dulu. Kita coba buatkan view-nya ya. Jadi di sini create view, namanya umur tertinggi. Select max umur from mahasiswa kayak gini ya. Nah, di sini coba kita jalankan. Nah, ini view-nya udah kebentuk. Kalau kita refresh, di sini kan muncul lagi view-nya. Kalau kita select bintang from umur tertinggi. Ini hasilnya adalah 30. Nah, penggunaan subquery kemarin, teman-teman bisa pakai juga view-nya. Jadi di sini teman-teman bisa pakai seperti ini. Select bintang from mahasiswa where umurnya sama dengan
select bintang from umur tertinggi. Ini ya. Jadi ini kan sebenarnya view kan sebenarnya. Kalau kita jalankan, ya dia akan mengambil apa namanya umur yang paling tinggi. Jadi teman-teman dengan view teman-teman bisa buat misalkan umur yang terendah atau apa lagi seperti itu. Nah, jadi singkat aja, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait view. Jadi sebenarnya basicnya adalah yang kemarin-kemarin itu view itu sebenarnya cuma untuk memudahkan teman-teman untuk mengelola query yang banyak kayak gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait view? Nggak ada? Kayaknya harusnya paham semua ya, karena di sini sebenarnya teman-teman harus lihat ini aja. Sebenarnya yang ini create view as, ya udah selesai dah jadi view-nya. Kalau yang ya silakan. Berarti tinggal tambahin create view aja gitu ya Pak? Ya, create view as, udah kayak gitu. Jadi dia akan buat sebuah view. Berarti Itu jadi simple ya Pak ya? gimana? Jadi simple, tinggal pencet view aja berarti udah nongol gitu gininya. Kelihatan Ya, apa ya? dan Data dia gitu. sifatnya juga sudah sama dengan tabel. Tapi, oh ya sekali lagi, tapi di sini view ini tidak bisa dipakai alter ya. Jadi teman-teman kalau sudah create view, terus teman-teman mau ubah gitu ya, oh salah ternyata, dia harus di delete dulu, di drop. Jadi nggak kalau di dalam tabel kan sebenarnya ada alter tuh. Jadi kalau untuk view itu dia nggak bisa pakai alter. Jadi dia pakainya adalah drop dulu, baru dibuat lagi kayak gitu. Baik Pak. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, nggak ada? Atau mungkin ada yang ingin bertanya untuk proyeknya atau yang ingin didemokan? Ada masalah mungkin, silahkan. Ada mungkin case-case yang tidak bisa, yang nggak ketemu gitu query-nya, kalau mau dibahas juga nggak masalah. Oh ya Pak, saya mau tanya juga Pak. Oke, Untuk di gininya tuh diharuskan pakai indeks Pak? yang di mana? Nanti di waktu presentasinya tuh. Indeks? Heeh. Nggak, Enggak ya? kita belum bahas indeks soalnya nggak ada bahas indeks. Oh, oke oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi materinya adalah yang sesuai dengan yang saya berikan kemarin, yang di awal itu. Jadi itu aja. Jadi apa namanya range-nya di sana aja. Tapi bukan berarti misalnya yang di awal itu kan saya bahas select, insert, update, delete. Jadi bukan hanya itu aja ya. Jadi teman-teman bisa berkembang nanti pertanyaannya. Misalkan saya pengen menampilkan mahasiswa yang apa gitu dengan kondisi apa, dengan kondisi saya ingin menampilkan kolom A, B, C dengan kondisi apa. Jadi mungkin nanti pertanyaannya akan sampai ke sana. Jangan sampai nanti teman-teman anggapannya, oh ini saya cuma pelajarin select, insert, update, delete. Udah, lempeng gitu aja. Jadi nggak sampai sana. Join misalkan saya belajarnya join aja. Nggak sampai sana.
Jadi bisa jadi nanti pertanyaannya coba dong tampilin gabungin dua tabelnya dengan kondisi apa kayak gitu. Jadi benar-benar memang harus konsepnya yang dipahamin. Jangan sampai teman-teman ngafalin query. Kalau teman-teman ngafalin query nggak bisa nanti itu. Saya rubah sedikit aja pertanyaannya nanti bingung lah teman-teman nanti itu. Jadi kayak gitu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada kasus-kasus yang ingin dibahas yang nggak ketemu query-nya juga boleh. Ada? Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada, sekali lagi saya mengingatkan teman-teman, saya sudah share di grup juga. Kita mulai UAS tanggal 5, jadi saya mengingatkan kembali sebelum tanggal 5, nanti ujiannya, apa namanya, sorry, untuk presentasinya, jangan sampai nanti teman-teman semua mintanya tanggal 4 gitu, saya nggak bakal bisa itu. Jadinya nanti saya akan ladenin yang duluan booking aja jadinya sampai waktunya habis gitu. Kayak mungkin karena tanggal 4 itu juga hari nggak libur kan ya. Tanggal 4 itu hari apa? Oh, hari Sabtu. Nah, hari Sabtu ini ya jangan sampai nanti semua di sana. Misalkan saya batasin mungkin sampai jam 9 malam gitu misalnya. Ya udah kalau nanti ada yang teman-temannya presentasi lebih dari sampai jam 9 ya yang belakang-belakang mohon maaf nggak dapat nanti jadinya. Jadi jangan sampai semua mintanya hari Sabtu ya ribet juga nanti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, jadi ya udah itu aja. Terima kasih mungkin waktunya. Jadi untuk minggu depan tetap masih ada live mungkin ya. Saya ingin ada satu materi, lagi dua sih ada dua materi yang nggak masuk presentasi tapi sebenarnya itu penting. Jadi nanti kita belajar trigger. Trigger apa itu trigger? Ya mungkin nanti minggu depan saya akan bahas. Intinya adalah trigger itu kalau kita nanti itu banyak banyak dipakai waktu teman-teman buat program gitu ya. Misalkan teman-teman punya stok, ada stok gitu ya, stok barang. Nah, jadi ketika nanti teman-teman melakukan insert di tabel penerimaan gitu misalnya teman-teman buat buat aplikasi penerimaan barang. Jadi ketika teman-teman insert di tabel penerimaan, secara otomatis database-nya akan mengupdate stok. Jadi gitu. Jadi ketika kalian melakukan proses insert, maka database itu si MySQL ini akan secara otomatis nanti dia mengupdate stoknya. Nah, jadi itu akan sangat berguna ketika teman-teman nanti buat program di apapun itu, entah itu pakai PHP dan sebagainya. Jadi memang tidak ada di presentasi, tapi ini banyak juga dipakai nanti teman-teman ketika teman-teman buat program. Itu materinya trigger ya. Itu aja untuk hari ini. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, absensi seperti biasa dia akan share di grup. Terima kasih untuk yang datang yang hari ini. Kalau ada kegiatan bisa live. Ini ada yang baru datang. Oke, jadi yang ada kegiatan silakan bisa live. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, saya masih bersedia untuk nunggu. Mungkin nanti di akhir-akhir ada yang mau nanya, silahkan. Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Oke, silahkan. Untuk program webnya tuh cuma menjelaskan gininya aja, Pak? Apa codingannya aja, Pak? Atau Ya, kita kayak database gitu? nggak kayak database. Kalau database kan kamu kayak ngajarin saya gitu kan. Heeh. Kalau web kan sudah ada programnya. Ya udah dijelasin misalnya, Pak, ini saya akan jelaskan sekarang untuk yang menampilkan data. Ya udah kamu jelasin
menampilkan data, kamu jalanin programnya, berhasil, baru nanti kamu jalanin baru kamu nanti jelasin code-nya itu dari sini mulainya sampai terakhir. Kalau kamu sudah selesai presentasi, baru saya yang nanya, kayak gitu. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, Saya izin live, Pak. Terima kasih. oke. Thank you. Oke, udah yang lain kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa leave. Selamat malam.